Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Apakah benar Gatot Nurmantio kabur ke luar negeri setelah tahu pengurus kami ditangkap oleh polisi? Sebuah gambar tangkapan layar unggahan di Facebook yang berisi klaim bahwa mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio kabur ke luar negeri beredar di media sosial. Menurut klaim tersebut, Gatot kabur setelah mengetahui para pengurus Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI ditangkap oleh pihak kepolisian. Klaim tersebut terdapat dalam sebuah unggahan dari akun Biro Bayurini. Akun tersebut menulis, setelah mengetahui ketua kami berinisial C dan 3 pengurus kami ditangkap Polda Sumut karena provokasi demo dan ajak melakukan penjarahan, si Gatot Nurmantio ternyata sudah kabur ke luar negeri. Unggahan ini disertai dengan foto Gatot bersama 2 orang. Gambar tangkapan layar unggahan itu dibagikan salah satunya oleh akun Sumijan, yakni pada 13 Oktober. Akun ini pun menulis, insya Allah, pertengahan November 2020, Jokowi, Ibu Negara Iriana Jokowi, Mas Kaisang, beserta rombongan akan menjalankan umrah VVIP, memenuhi undangan Raja Salman bin Saud. Tapi informasi dari otoritas imigrasi kayaknya ada yang mendahului ke luar negeri, karena terkait penangkapan bla bla kami oleh Polda Sumut, Polda PMJ, dan Bareskrim Mabes Polri. Apakah benar Gatot Nurmantio kabur ke luar negeri setelah tahu pengurus kami ditangkap oleh polisi? Memverifikasi klaim tadi, tim cek fakta dari redaksi Tempo mula-mula menelusuri unggahan asli yang memuat klaim tersebut, di mana tautannya juga dibagikan oleh akun Sumijan. Namun tautan yang disebut merujuk pada unggahan akun Biro Bayurini tersebut telah dihapus. Tempo juga menelusuri berbagai pemberitaan tentang penangkapan pengurus kami oleh polisi. Dilansir dari berita kompas.com pada 16 Oktober 2020, polisi menetapkan 9 tersangka terkait demonstrasi yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung ricuh. Sebagian dari para tersangka merupakan petinggi kami. Sebanyak 4 tersangka ditangkap terkait aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung rusuh di Medan, Sumatera Utara. Dari 4 tersangka, 1 diantaranya adalah Hairi Amri, ketua kami Medan. Sementara dari 5 tersangka yang ditangkap di Jabodetabek, 3 diantaranya merupakan petinggi kami, yakni Anton Permana, Syagan Danenggolan, dan Jumhur Hidayat. Dikutip dari berita di Detik.com, pada 13 Oktober Hairi Amri ditangkap oleh Polda Sumatera Utara pada 9 Oktober 2020. Anton Permana ditangkap oleh Bareskrim Polri pada 12 Oktober. Sementara Syaganda dan juga Jumhur Hidayat ditangkap oleh Bareskrim pada 13 Oktober. Pada 14 Oktober dalam pernyataan tertulisnya, pimpinan kami Gatot Nurmantio menyesalkan penangkapan terhadap sejumlah anggota kami. Kami menyesalkan dan memprotes penangkapan tersebut sebagai tindakan represif dan tidak mencerminkan fungsi Polri sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Kemudian pada 15 Oktober 2020, Gatot Nurmantio bersama pimpinan kami lainnya, Din Syamsuddin, mendatangi para petinggi kami yang ditahan di Bareskrim Polri. Namun upaya tersebut gagal, keduanya tiba sekitar pukul 12 siang. Setelah 1 jam berlalu, keduanya menyatakan bahwa permohonan izin mereka untuk menemui para petinggi kami ditahan itu ditolak. Ya gini, kami kan bertemu, minta izin untuk menengok. Kami nunggu sampai ada jawaban. Ya terima kasih, gak ada masalah, ujar Gatot pada 15 Oktober. Namun Gatot tidak mengetahui alasan polisi melarangnya menjenguk para petinggi kami. Berdasarkan semua bukti yang ada, klaim bahwa Gatot Nurmantio kabur ke luar negeri setelah tahu pengurus kami ditangkap polisi adalah keliru. Penangkapan terhadap sejumlah petinggi kami terkait demo Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan pada 9-13 Oktober. Hingga 15 Oktober, Gatot masih berada di Indonesia bersama pimpinan kami lainnya mendatangi Bareskrim Polri untuk menemui para petinggi kami yang ditahan. Gatot Nurmantio sindir Mahfud MD, kami memang luar biasa, baru 2 bulan saja sudah bisa kerahkan jutaan orang. Penangkapan sejumlah petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI oleh Bareskrim Polri terkait demo Undang-Undang Cipta Kerja membuat presidium kami, Gatot Nurmantio, gerah. Gatot pun menyindir Menko Polhukam Mahfud MD beserta dengan aparat keamanan saat berbincang dengan Refly Harun pada akun YouTube Refly Harun yang tayang pada hari Kamis 15 Oktober kemarin. Alhamdulillah luar biasa.
Kami ini belum 2 bulan sudah bisa mengerahkan jutaan orang demonstrasi seluruh Indonesia. Dan hebatnya kami tidak ikut, ujar mantan Panglima TNI itu. Seperti diketahui, aparat keamanan menuding kami sebagai salah satu aktor intelektual aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law Cipta Kerja di sejumlah daerah. Sejumlah petinggi kami pun dibekuk aparat kepolisian. Setidaknya polisi kini sudah menahan Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dan juga Anton Permana. Ketiganya merupakan para petinggi kami. Artikel ini pun sudah tayang di Galang Media dengan judul Gatot Nurmantio Sindir Mahfud MD. Terakhir, pada acara Mata Najwa, Menko Polhukam pun mengatakan salah satu aktor intelektual demo yang berujung rusuh adalah petinggi kami. Gatot Nurmantio mengaku heran, sekaligus berbangga lantaran kami yang baru dideklarasikan 2 bulan, dituding sudah bisa mengerahkan jutaan demonstrasi. Ia tidak menampik bahwa kami mendukung aksi buruh dan mahasiswa, namun ia memastikan bahwa dukungan yang diberikan kami dalam bentuk dukungan moral, bukan dengan terjun menjadi demonstran. Percakapan tersebut bermula dengan pertanyaan Refly Harun terkait kabar petinggi kami yang ditangkap polisi. Lalu Gatot Nurmantio memberikan statement tentang eksistensi kami. Gatot Nurmantio pun mengatakan kami mendukung aksi buruh dan mahasiswa. Buruh itu representatif dari Indonesia dan buruh gajinya rendah. Inilah yang kami suarakan hati rakyat. Apa yang menjadi kegelisahan rakyat kami suarakan. Gatot Nurmantio juga menegaskan bahwa secara resmi kami tidak ikut aksi demonstrasi. Dukungan yang kami berikan adalah dukungan moral. Kami tidak ikut, tapi kalau anggota kami ikut silahkan. Ketika kami dituding menjadi provokator dan mendesain kericuhan demo, ia menegaskan bahwa itu tidak benar. Sebenarnya soal kericuhan dan orang-orang yang dianggap radikal kan bisa dicari oleh Badan Intelijen Nasional. Ada kepolisian yang sudah teruji dan sangat bagus karena kita masih hidup di negara yang masih aman. Soal kericuhan aksi demonstrasi, Gatot Nurmantio meminta pihak yang berwajib untuk melihat CCTV yang ada. Yang bakar-bakar pos misalnya, cari aja CCTV kan bisa. Gatot juga mengatakan seharusnya ada komunikasi dari pemerintah dan rakyat. Bahkan Gatot Nurmantio mengatakan komunikasi itu tidak lancar lantaran pemerintah dan rakyat belum memiliki draft Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang final. Yang membuat tidak final itu karena Presiden juga belum menerima draft yang final. Refly Harun lantas melempar pertanyaan. Berarti kemarin ketika pemerintah yang menyebut isu Undang-Undang Cipta Kerja beredar nggak benar, berarti juga belum memiliki dasar dong, nggak jelas juga? Tanya Refly. Gatot Nurmantio lalu menjawab bahwa draft Undang-Undang Cipta Kerja yang mengajukan dari pemerintah, tapi yang bikin draftnya pemerintah jadi sudah tahu. Gatot Nurmantio menyebut gerakan massa yang terjadi menolak Undang-Undang Cipta Kerja lantaran saat ini masih pandemi. Banyak PHK kemudian dibayang-bayangi dengan Omnibus Law. Saat ini masih pandemi, banyak PHK kemudian dibayangi dengan Omnibus Law itu. Jadi rakyat pada takut sehingga bergerak semua, ujar Gatot. Penangkapan 8 petinggi kami. Kami justru malah akan menjadi macan dewasa yang bisa membahayakan rezim. Penangkapan 8 petinggi dan anggota koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI sejatinya tidak perlu dilakukan. 2 di antaranya adalah Sekretaris Eksekutif KAMI Syahganda Nainggolan dan Deklarator KAMI Jumhur Hidayat. Penangkapan Syahganda Nainggolan dan juga Jumhur Hidayat sejatinya tidak perlu dilakukan. Sebagai aktivis senior wajar bila keduanya selalu mengkritik kekuasaan. Kata aktivis Perhimpunan Masyarakat Madani, Syaroni, kepada kantor berita politik RMOL pada hari Selasa 13 Oktober. Penangkapan keduanya bisa menjadi bumerang bagi rezim penguasa, dan di sisi lain akan menguntungkan kami, organisasi yang didirikan oleh keduanya. Kami akan mendapat keuntungan politik sebagai organisasi yang ditindas oleh penguasa. Beberapa waktu lalu sejumlah acara deklarasi dan agenda kami telah dibubarkan dan dihambat oleh aparat. Mantan Panglima TNI dan juga sebagai pentolan kami, Gatot Nurmantio, yang hadir dalam acara tersebut bisa menerima dengan lapang dada. Saat itu, publik mulai simpati atas perlakuan yang diterima oleh mantan Panglima TNI. Bahkan Gatot digadang-gadang sebagai figur perlawanan yang siap berhadapan-hadapan melawan rezim penguasa. Dengan penangkapan sejumlah petingginya, maka daya pikat kami sebagai organisasi perlawanan makin meningkat. Publik yang tadinya masih ragu-ragu untuk bergabung dengan kami, bisa serta-merta memutuskan untuk bergabung.
Rezim penguasa pasti paham karakter bangsa Indonesia, yakni cepat bersimpati kepada pihak yang ditindas. SBY dan Jokowi bisa dijadikan contoh, bisa menjadi presiden karena simpati rakyat. Ditambahkan oleh Syaroni, kami saat ini bisa dikatakan baru sebatas anak macan, tapi penindasan yang diterima para petingginya bisa menjadi vitamin yang akan mempercepat pertumbuhan menjadi macan dewasa yang bisa membahayakan rezim penguasa. Lebih baik para petinggi kami dibebaskan saja, termasuk Caganda dan juga Jumhor.